Korintus. Malah suruh jemaat Korintus, gereja di Korintus, belajar kepada jemaat kecil-kecil cabai rawit, yaitu gereja di Makedonia. Apa yang hebat dengan gereja ini? Jumlah jemaat. Seringkali kalau orang mengukur gereja besar, gereja hebat, diukur dari berapa jumlah jemaatnya. Entah saudara sebagai warga jemaat Graceful Community atau saya sebagai gembala sidangnya, kalau kita omong-omong dan mengenalkan tentang jemaat kita, orang tanya anggotanya berapa, betul? Teman-teman sejawat kalau bertemu dengan saya tanya, sekarang sudah berapa orang? Semalam saya interlokal ke Makassar karena ada seorang saudara seiman yang seperti saudara kepada saya berulang tahun. Lalu ketika bicara dengan dia, yang dia tanya dari sekian pertanyaannya selain apa kabar dengan kami, sudah berapa orang jemaatnya sekarang? Tuh, saudara. Sukses kita diukur dengan berapa jumlah jemaat. Apakah kita Graceful Community dapat membanggakan jumlah jemaat kita? Makedonia kecil-kecil cabai rawit bukan karena banyak anggota jemaatnya. Kan? Paulus tidak menggarisbawahi itu. Kita nggak tahu berapa anggotanya. Apakah karena anggotanya banyak yang konglomerat, orang-orang kaya? Tidak. Justru kalau kita baca tadi, perhatikan baik-baik 5 ayat yang kita baca, kita tahu mereka adalah jemaat miskin. Kalau sudah disebut miskin, tentu ukurannya duit. Mereka bukan orang-orang yang surplus di dalam keuangan, tapi justru dibanggakan oleh Paulus. Apa rahasianya jemaat ini? Apa karena gedungnya hebat, megah, mega church, boro-boro? Mungkin atapnya pun bocor. Karena jemaat kecil yang miskin. Orang sekarang bangga kalau dia adalah pengunjung atau anggota gereja mega, gereja besar, yang ukurannya seperti stadion, puluhan ribu orang sekali kebaktian. Wow, kalau itu yang masuk sekaligus berapa itu? Itu bukan figur jemaat Makedonia. Mengapa dia menjadi jemaat yang kecil-kecil tapi cabai rawit? Mari kita baca ayat yang kedua. Semua tetap buka 2 Korintus 8 ayat kedua. Kita mau belajar dari 5 ayat ini. Ayat kedua kita baca bersama, oke? 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, apakah kita orang-orang yang penuh dengan sukacita? Saya harus mengaku, tidak. Sudah selain memang temperamen saya itu termasuk melankolis, pemulung, suka banyak merenung. Jadi wajah saya lebih banyak serius daripada senyum. Lebih banyak omongnya itu yang ajak orang mikir daripada membuat orang tertawa. Dan lebih-lebih memang saya harus mengaku, saya tidak selalu atau masih belum selalu bersuka cita. Padahal apa sih yang membuat saya kurang bersuka cita? Dibandingkan jemaat di Makedonia, dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Bukan cuma satu penderitaan mereka, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Tuh, Paulus sedang menyurati jemaat Korintus.
Di dalam pasal-pasal ini dan sekitarnya, Paulus sedang menyiapkan jemaat Korintus supaya nanti kalau aku datang ke tengah-tengah kamu, kamu sudah siap loh. Siap untuk mewujudkan yang dulu kamu janjikan kepadaku. Janji apa tuh jemaat Korintus? Nah, untuk menyingkat waktu, saya to the point saja. Paulus sedang mengadakan penggalangan dana. Bukan untuk dirinya membuat satu corporation penginjilan, no. Tapi dia sedang menggalang dana untuk jemaat yang sedang menderita di Yerusalem. Itu kan jemaat pertama. Jemaat-jemaat Kristen mulai dari Yerusalem. Tapi sekarang Yerusalem itu sedang menderita, sedang paceklik, sedang dilanda bala kelaparan. Lalu Paulus menggalang jemaat-jemaat untuk himpun dana. Di dalam pikiran Paulus, normal. Kita juga kalau di posisi Paulus, tentu pikirnya kita mengharapkan banyak donasi, banyak sumbangan besar dari mana? Mesti dari gereja-gereja besar, dari kota besar, dari orang-orang kaya, betul? Tetapi ternyata janji tinggal janji tidak kunjung terbukti. Termasuk gereja Korintus. Janjinya aja dia besar, pledge-nya luar biasa, janji mau memberi, tapi heran, dia ulur-ulur waktu terus. Jadi kemudian Paulus mengingatkan, nanti kalau aku datang kepada kamu, be ready, oke? Siap untuk membuktikan yang kamu sudah janjikan. Lalu Paulus sengaja mengetengahkan jemaat Makedonia. Kamu sedang susah apa sih Korintus? Makmur, tetapi kamu tidak bersukacita. Ada saja gerutumu, ada saja keluhanmu, tapi jemaat kecil ini sudah menderita berbagai macam kesulitan hidup, tapi luap sukacita mereka limpah-limpah. Saudara, kita perlu meninjau diri kita. Tuhan kurang apa memberkati kita? Dulu waktu saudara dan saya datang ke Amerika, saudara datang bawa berapa banyak? Bawa berapa koper? Nah, sekarang berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada saudara bisa dimuat dalam koper enggak? Mengapa kita masih kurang bersukacita? Mengapa kita masih gampang bersungut-sungut? Mengapa kita sering merasa kurang saja? Jemaat kecil ini, kecil-kecil cabai rawit, karena dia sudah menunjukkan di tengah penderitaan tidak patah rebah, tetap tegak tabah, penuh sukacita. Jadi contoh teladan. Kedua, di tengah penderitaan malah menjadi berkat kebahagiaan, memberi kebahagiaan. Mereka itu miskin, menderita kekurangan, tetapi meskipun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Itu yang Tuhan mau lihat. Kalau Tuhan memberi berkat, pertama itu untuk dinikmati, kedua untuk dibagikan dalam pelbagai kebajikan, kaya dalam berbuat baik. Itu maksud Tuhan memberi berkat. Hari ini buletin saya sengaja memasukkan sebuah renungan tentang berkat karena memberi. Saudara dapat buletin, lalu ada renungan, ada contoh 2 harian. Ayo siapa yang baca? Angkat tangan. Baca enggak? Terhiburlah hati saya. Ada 2-3 orang yang akan dia baca. Saya mesti belajar menghibur diri, cukup hanya 2-3. Kalau saya melihat, cuma 3, lalu yang lain enggak, saya bersungut-sungut lagi. Ya, jadi yang lain yang belum baca enggak apa-apa, oke? Begitu? Baca saudara-saudara. Renungan itu dipilihkan enggak sembarangan. Memang saya kadang-kadang kutip, kadang-kadang saya mengubah supaya menjadi berkat bagi saudara dan saya. Supaya kita punya bekal ketika menghadapi sesuatu keadaan, kita tahu bagaimana menghadapi, supaya kita menjadi orang Kristen yang berbuah.
Jemaat